Salam jumpa lagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Kita memasuki hari Senin pekan biasa ke-21, tanggal 25 Agustus tahun 2025. Kita merenungkan bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, bab 1 ayat 2b sampai ayat 5, dilanjutkan ayat 8b sampai 10, dan Injil Matius bab 23 ayat 13 sampai 22. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita mendengar dua pesan yang saling melengkapi. Dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, kita melihat betapa iman mereka sungguh hidup. Paulus bersyukur karena jemaat itu tidak hanya menerima Injil sebagai kata-kata, tetapi menghidupinya dengan sukacita dan daya Roh Kudus. Mereka menjadi teladan, bahkan kesaksian mereka menggema ke banyak tempat. Lalu dalam Injil Matius, Yesus menegur keras para ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka sibuk dengan aturan sumpah dan hal-hal lahiriah, tetapi gagal melihat inti dari semuanya, yaitu kasih dan kejujuran hati. Mereka tampaknya sangat rohani di luarnya, tetapi batinnya jauh dari Allah. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kedua bacaan ini menantang kita. Apakah iman kita hanya berhenti pada kata-kata dan tampilan luar, atau sungguh menjadi hidup nyata? Jemaat Tesalonika tidak hanya berbicara, tetapi sungguh menunjukkan iman mereka melalui cara hidup. Sebaliknya orang Farisi jatuh dalam kemunafikan, mengajarkan hukum tetapi tidak menghayatinya. Iman sejati bukanlah banyaknya kata-kata indah atau ritual semata, tetapi kesaksian hidup yang memberi harapan dan damai bagi sesama. Paulus menegaskan bahwa kesaksian umat Tesalonika menjadi terang bagi banyak orang. Iman mereka menular bukan karena mereka pintar bicara, melainkan karena hidup mereka sungguh mencerminkan Injil Allah. Hari ini kita diajak untuk bertanya, apakah orang di sekitar kita bisa merasakan kasih Tuhan melalui sikap kita? Apakah keluarga, tetangga, atau teman kerja kita bisa menemukan secerca terang karena kita berusaha jujur, sabar, dan penuh kasih? Yesus mengingatkan agar jangan sampai kita terjebak seperti orang Farisi, kelihatan suci tetapi hati kosong. Kadang kita pun bisa sibuk dengan doa-doa, kegiatan rohani, atau pelayanan, tetapi melupakan inti, yaitu relasi yang jujur dengan Allah dan kasih nyata kepada sesama. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita diajak untuk memilih, mau menjadi murid Kristus yang sungguh hidup dalam Roh Kudus seperti jemaat Tesalonika, atau sekedar tampil saleh tapi kosong seperti orang Farisi. Semoga Roh Kudus menolong kita untuk menjadikan iman bukan sekedar kata-kata atau formalitas, tetapi sungguh nyata dalam kasih, kesederhanaan, dan kesetiaan setiap hari. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, semua mereka yang kita kenangkan dalam doa-doa kita, dan usaha-usaha kita senantiasa dilindungi, dibimbing dari berkat oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.